Izin menjawab, Mas. Nama saya Nicholas. Iya, Mas, itu benar gedung Teknik Industri UB. Oke. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak untuk fasilitas yang ada di teknik industri itu apa aja? Izin menjawab, Mas. Nama saya Hirali Arza. Untuk fasilitas yang ada di Teknik Industri UB itu ada laboratorium ada laboratorium statistik dan rekayasa kualitas, laboratorium pemrograman komputer, laboratorium sistem manufaktur, laboratorium simulasi dan aplikasi industri, laboratorium perancangan kerja dan ergonomi, serta studio manajemen industri. Lalu ada ruang baca yang sampai saat ini telah menyediakan lebih dari 725 judul buku, skripsi, dan tesis. Dan juga yang terakhir ada sarana prasarana. Sekian, Mas. Terima kasih. Dari yang lain, ada yang mau nambahin? Izin menjawab, Mas. Nama saya Sharon Siahaan. Tambahan untuk ruang baca, yaitu kita dapat mengakses e-book UB sama mengakses e-jurnal UB. Terima kasih, Mas. Yang lain ada mau nambah lagi atau ada cukup? Izin menjawab, Mas. Kalau dari saya cukup. Oke. Makasih ya. Mungkin bisa next Mbak Isma. Ya, ini apa video profil buat kalian bisa visualisasi lah untuk ini kayak gimana. Jadi gedung teknik industri itu biasa disebut GPTI ya. Ini tuh ada 7 lantai. Terus mungkin buat fasilitasnya itu udah lengkap sih yang kalian omongin tadi. Di sini aku mau nambahin buat laboratorium itu kita ada 6, itu ada di lantai 2. Terus perpustakaan itu ada di lantai 6, ruang himpunan ada di lantai 2, terus gazebo itu ada di depan. Mungkin di video tadi itu ada ya. Terus musola, terus untuk kantin itu ada di lantai 7, lantai paling atas. Terus ada ruang kelas itu ada di lantai 3 sama lantai 5. Terus auditorium di lantai 6, terus ada ruang dosen di lantai 4. Mungkin dari sini kalian ada yang ditanyain nggak? Atau udah cukup jelas? Izin menjawab, Mbak. Oh ya. Sudah jelas. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terus mungkin dari sini kan kalian ada penugasan tentang PKM ya. Ada yang tahu nggak PKM itu tentang PKM itu apa, terus ada apa aja? Yang belum jawab boleh jawab ya. Oke, coba Mahyan coba nambahin jawabannya dari apa?
Izin menjawab, Mas. Perkenalkan, nama saya Mahyan Elvianaki. PKM nih, Mas ya. PKM itu apa itu? Kayak potensi untuk apa itu? Wadah-wadah yang harus dimiliki untuk mahasiswa, Mas. Oke, yang lain ada yang mau nambahin juga atau yang belum ngomong dong? Siapa nih? Coba deh Brenda. Baik, perkenalkan nama saya Brenda. PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa. Itu merupakan kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis atau profesional yang dapat mengembangkan atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan. PKM itu kan ada PKM 5 bidang, ada PKM gagasan futuristik konstruktif, ada PKM artikel ilmiah, dan ada PKM gagasan tertulis. PKM 5 bidang sendiri itu ada PKM bidang riset eksakta, ada bidang kewirausahaan, ada PKM bidang pengabdian kepada masyarakat, PKM bidang penerapan iptek, dan PKM bidang karsa cipta. Seperti itu, Mas, Mbak. Oke, makasih untuk jawabannya. Udah benar banget ya yang udah dijelaskan sama teman kalian Brenda dan teman-teman sebelumnya. Mungkin bisa next. Ya benar banget, di PKM ini kepanjangan program kreatif mahasiswa ya, yang dimana salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Untuk PKM di sini tujuannya itu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu aturan, kreatif, inovatif, dan objektif. Dari kalian kan pas tadi ada yang menjelaskan ya, jenis-jenis PKM. Dari kalian ada yang bisa jelasin ya apa PKM, misal PKMR itu apa, PKMK itu apa? Mungkin sebelum masuk ke situ mungkin untuk Dinda silakan. Untuk yang jenis-jenis PKM ini, yang pertama PKMR yaitu untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang, bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, atau budaya baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif. PKMR ini dikelompokkan menjadi PKMRE dan PKMRSH. Selanjutnya untuk PKMK atau PKM bidang kewirausahaan, tujuannya yaitu menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam merintis komoditas unik, juga merintis kewirausahaan yang orientasinya pada profit. Untuk PKMPM, yaitu untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek, mencari dan menjadi solusi tepat bagi kebutuhan atau persoalan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Tujuan dari PKM selanjutnya yaitu PKM penerapan iptek, yaitu membuka wawasan iptek mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi dunia usaha baik usaha mikro hingga perusahaan besar atau juga masyarakat yang berorientasi pada profit. Selanjutnya PKM KC yaitu PKM Karsa Cipta,
yaitu untuk membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru serta fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. PKM selanjutnya yaitu PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif. Tujuannya yaitu memotivasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi dan nalarnya dalam memikirkan tata kelola yang futuristik namun juga konstruktif sebagai sebuah upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. PKM selanjutnya yaitu PKM Artikel Ilmiah, yaitu memberikan pengalaman untuk mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Yang terakhir PKM GT yaitu Gagasan Tertulis, untuk meningkatkan daya imajinasi para mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa. Terima kasih, Mas Mbak. Mungkin udah benar ya yang dijelasin teman-teman tadi. Jadi jenis-jenis PKM itu secara garis besar itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu PKM itu dibagi lagi jadi 5 bidang, ada PKMR, PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC. Nah, untuk yang kedua itu ada PKM BFK. Nah, itu PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Lalu yang ketiga itu ada PKM AI dan PKM GT. Nah, di sini kan tadi udah dijelasin teman kalian, jelas banget ya, bisa dilihat atau di screenshot buat itu apa review kalian boleh. Terus ini. Nah, dari sini kalian kan kemarin udah ada penugasan nih, suruh pilih PKM apa yang diminati. Mungkin dari satu-satu dari kalian bisa ngomong apa yang kalian minati. Ini Nicola, silakan. Permisi Mas Mbak, izin menjawab. Sehubungan dengan jenis-jenis PKM yang saya minati, kalau dari saya sendiri, saya berminat di PKM kewirausahaan. Alasannya karena saya ingin menumbuhkan kepribadian kemandirian diri, lalu mencari pengalaman tentang ide-ide baru yang orientasinya untuk kegiatan berwirausaha. Selain itu juga bisa bertukar pikiran dengan teman, dengan bertukar pikiran tersebut untuk membentuk suatu kegiatan yang bermanfaat seperti wirausaha ini. Lalu, dan yang saya harapkan dengan adanya pengalaman-pengalaman ini bisa saya gunakan untuk masa depan dan bisa untuk membantu masyarakat dalam berkehidupan, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan. Begitu, Mas Mbak. Terima kasih. Oke, makasih ya Nicholas buat penjelasannya. Mungkin bisa lanjut ke yang lain. Ke Vina deh. Izin menjawab, Mbak. Nama saya Alvina. Dari PKM-PKM tadi yang saya minati yaitu PKMK atau PKM kewirausahaan, karena di PKM ini nanti saya akan belajar untuk mengembangkan sebuah usaha. Selain itu juga saya bisa menuangkan ide dan mengembangkan kreativitas. Lalu juga menurut saya di PKMK ini nanti juga relevan dengan jurusan teknik industri yang juga belajar dari proses industri. Begitu, Mbak. Oke, makasih. Mungkin lanjut ke Mayan, terus ke Nandindra. Perkenalkan, nama saya Mayan Ervenaki. Jawaban saya kurang lebih seperti sama Alvina dan Leo, Mbak. Saya ingin belajar lebih dalam tentang kewirausahaan, yaitu bisnis, dan ingin mempunyai suatu bidang bisnis yang bermanfaat bagi orang lain, juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Oke, dari tadi itu PKMK semua ya. Kalau Alfian apa deh? Sapriyadi juga habis Alfian yang langsung jelasin. Permisi Mbak, izin menjawab. Nama saya Indra Livian. Kalau untuk saya, PKM yang saya minati itu PKM Gagasan Tertulis.
Alasan saya karena PKM gagasan tertulis ini tujuannya untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Ya, saya pengen meningkatkan imajinasi saya coba biar lebih bermanfaat aja gitu. Oke, bisa lanjut langsung. Mohon izin menjawab, Mbak. Jadi jenis PKM yang saya minati sama dengan beberapa teman sebelumnya, yaitu PKMK kewirausahaan. Mengapa saya memilih jenis PKM ini? Karena saya memiliki ketertarikan terhadap dunia kewirausahaan yang nantinya bisa saya terapkan ketika saya memasuki dunia kerja ataupun sebagai bekal saya saat ini. Nah, selain itu, tujuan dari PKMK sendiri banyak menghasilkan karya-karya inovatif, kreatif, dan membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah mahasiswa ataupun saya setelah menyelesaikan studi saya nanti di jenjang S1, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, makasih. Mungkin bisa lanjut ke siapa deh, terserah. Ya, izin menjawab Mbak, nama saya Sharon. Jenis PKM yang saya minati yaitu PKMPI atau PKM Penerapan Industri. Seperti yang disebutkan, tujuan dari PKMPI yaitu untuk membuka wawasan iptek. Saya meminati jenis PKM ini karena saya ingin mengembangkan wawasan saya tentang iptek, terutama dalam menghadapi dunia usaha ketika nanti selesai dari dunia perkuliahan. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama mungkin Alfa boleh. Oke, mungkin dari kalian masih ada 2 ya yang belum jawab. Siapa ya? Brenda sama siapa? Bisa jawab semua ya? Oke. Baik, maaf Mbak, saya izin menjawab. Kalau buat saya, PKM yang ingin saya minati itu PKMK atau kewirausahaan. Kurang lebih alasannya sama seperti teman-teman saya yang lain, karena saya ingin belajar untuk mengembangkan keterampilan saya dalam berwirausaha yang berorientasi pada keuntungan dan laba. Dan saya ingin mengembangkan kreativitas saya untuk menghasilkan komoditas yang unik agar bisa bersaing di pasaran. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama. Mungkin Iral bisa jelasin juga yang diminatin apa. Maaf Mbak, izin menjawab, yang saya minati itu PKMK, kewirausahaan. Kenapa tuh kok milih PKMK? Baik Mbak, izin menjawab. Saya memilih PKMK karena saya ingin belajar untuk mendirikan usaha saya sendiri dan ingin mengembangkan keterampilan saya dalam berwirausaha yang berorientasi pada keuntungan dan laba. Dan melalui PKMK ini, saya juga ingin belajar untuk mengembangkan kreativitas saya, supaya saya bisa menghasilkan komoditas yang unik dan berbeda dari yang komoditas lainnya, sehingga bisa bersaing di pasaran. Sekian, Mbak. Oke, jadi dari kalian tadi banyak yang PKMK ya, terus ada yang PKMJT, ada yang PKMPI. Selanjutnya, di sini ada yang tahu nggak jumlah dosen di TI FTUB itu ada berapa? Izin menjawab, Mbak. Nama saya Brenda Della, dosen
yang ada di Teknik Industri Fakultas Teknik itu terdiri dari 37 dosen dengan status 21 dosen PNS dan 16 dosen tetap non-PNS. Terima kasih, Mbak. Mungkin udah benar buat jumlah dosen-dosennya. Bisa next ya. Oke, tadi udah benar banget ya. Jadi di SDM di Teknik Industri ini dari updatean dari tahun 2019. Jadi untuk jumlah total dosen itu yang ada 37 orang. Terus terdiri dari 21 orang PNS dan 16 orang non PNS. Untuk staf pendidikannya itu ada jumlah totalnya ada 6 orang yang terdiri dari 1 orang PNS dan 5 orang non PNS. Terus dari tadi kalian kan untuk PKM-nya kan ada yang pilih banyak yang PKMK ya, sama PKMGT-nya tadi ada Nadindra sama PKMP-nya Saroni ya. Terus untuk pembagian kelompoknya nanti diusahakan satu kelompok itu 3-5 orang ya. Terus misal kalau udah PKMK-nya udah penuh, mungkin bisa coba yang lain untuk explore yang lain itu. Terus untuk catatan untuk PKM AI itu tidak dibuat tidak dibikin PKM karena nanti itu di PKM AI itu tidak dilombakan di PIMNAS. Untuk hasil outputnya juga cuma berupa jurnal ilmiah gitu. Dari kalian ada yang perlu ditanyain atau enggak? Permisi Mas, ya duluan Ya, tapi. Mohon izin bertanya Mas, untuk kelompok PKM-nya sendiri ini dibagi dari kelompok yang ada di kelompok 12 ini atau berpencar dengan kelompok lain? Terima kasih Mas. Untuk pembagian kelompoknya dari kelompok 12 ini. Baik Mas, terima kasih Mas. Mungkin tadi Nicholas ada yang mau tanyain? Ya, Mas mau bertanya. Kurang lebihnya sama sih saya pertanyaan dari Sapriyadi tadi. Terus saya mau menambahkan, apakah dari kelompok 12 ini harus wajib mengisi semua gitu loh Mas? Jadi dari PKM seluruhnya itu apa harus diisi? Kan tadi soalnya banyak yang PKMK gitu Mas. Oh ya, untuk PKM-nya bebas ya, mau PKM apa, tapi karena tadi banyak yang PKMK, mungkin kan ini kan kalian ada 9 orang ya untuk kelompoknya ya, anggotanya ya. Jadi mungkin bisa dibagi 2 kelompok atau 3 kelompok, mungkin yang kelompok pertama PKMK, yang kedua apa, yang ketiga apa, atau enggak satunya apa, atau enggak satu kelompok cuman terdiri dari dalamnya 2 kelompok aja gitu, bisa juga kayak gitu. Untuk Mbak Isma ada tambahan atau yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau aku saran aja ya, kalian kan udah tahu pengen PKM apa. Nah, mungkin kalian bisa cari topik pembahasan buat PKM kalian, terus bisa dikumpulin, mungkin kalian bikin grup gitu ya. Itu pilih yang paling gila, soalnya setahu saya buat PKMK itu banyak banget topik-topik yang keren-keren, jadi saingan kalian tuh kayak banyak pol. Mungkin kalau misal ide kalian kurang, itu bisa pindah ke PKM lain. Jadi bisa menambah peluang kalian. Baik Mbak, terima kasih. Iya.
Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Permisi Mbak, saya izin bertanya. Nanti kan tadi dibicarakan bahwa satu kelompok itu minimal 2 orang. Berarti nanti jika ada yang tidak memilih satu PKM itu hanya dipilih 1 orang, berarti 1 orang itu pindah ya, Pak? Pindah PKM lainnya. Iya, jadi menyesuaikan aja ya. Baik Mbak, terima kasih. Oke. Sama aku mau nambahin ya, buat pembagian kelompoknya diusahakan ini ya, rata ya, jangan sampai ada perbedaan yang signifikan gitu, maksudnya untuk anggotanya. Terus yang lain ada yang mau ditambahin atau ada yang mau nanya atau enggak? Permisi Mas, Mbak, mau tanya. Untuk pembagian kelompoknya ini kita yang membagi sendiri atau ada sistem pembagiannya itu gimana gitu Mas? Untuk sistem pembagiannya dari kalian sendiri aja, enaknya mau gimana gitu. Apa ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin menjawab Mas, sepertinya cukup. Oke, kalau cukup di sini balik lagi ya ke topik. Kalian kan udah mulai kuliah nih, udah kenal beberapa dosen. Mungkin bisa dijelasin kenal dosen siapa aja, terus ngajar apa, terus dosennya seru atau gimana gitu. Semua bisa on mic ya, satu-satu. Mbak izin menjawab. Oke, silakan. Setelah saya beberapa bulan ini berkuliah di UB, yang saya kenal itu dari beberapa dosen. Yang pertama itu ada Ibu Dwi Hadi Sulistiarini dari itu mengajar prodi aljabar linear dan fisika dasar. Nah itu gurunya asik sekali Mbak, karena kan 2 SKS itu 100 menit. Terus kadang kalau sama Bu Dwi Hadi Sulistiarini ini cuma 50 menit terus bubar gitu. Itu sih yang enaknya Mbak. Terus lalu ada Pak Marudut, itu dosen kimia. Terus Bapak Jeffrey menggambar teknik. Terus Bapak Abdul Nafi PAI. Terus siapa lagi ya? Bu Wida dari matkul algoritma dan pemrograman. Kurang lebih itu sih Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain ada dosen selain yang disebut Nicholas yang kalian kenal. Dosennya sama semua tak ini? Apa kalian satu kelas semua? Izin jawab Mbak. Oke, siap. Tambahan dosen yang saya kenal yaitu ada Pak Oyong. Kalau di kelas saya, beliau mengajar matkul kimia, Mbak. Oke, mungkin yang Sapriyadi, silakan. Mohon izin menambahkan Mbak, untuk saat ini ada beberapa dosen di luar yang telah disampaikan tadi yang saya kenal. Yang pertama itu ada Bu Silvi dari pengantar teknik industri, kemudian ada Bu Amanda Nur Cahyawati dari mata kuliah kimia, terus itu ada Pak Bambang Indrayadi dari menggambar teknik, dan terus itu ada Bu Austarianti dari mata kuliah aljabar linear dan algoritma pemrograman. Yang terakhir ada Pak Ridwan Nurdin dari mata kuliah PAI. Terima kasih. Oke, mungkin udah banyak banget ya yang kalian sebutin siapa-siapanya. Dari kalian ada yang tahu nggak etika menghubungi dosen itu gimana? Yang bisa raise hand dulu ya, terus jawab.
Oke, Sapriyadi, silakan. Baik Mbak, mohon izin menjawab, nama saya Sapriyadi. Untuk etika menghubungi dosen sendiri yang saya pelajari saat ini itu yang pertama mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataupun selamat pagi. Terus itu memperkenalkan diri dengan sejelas mungkin seperti nama, NIM, dari kelas mana. Selanjutnya itu langsung ke inti pembahasan yang ingin ditanyakan. Nah, jadi jangan bertele-tele, misalnya mohon izin, maaf mengganggunya Pak, mohon izin bertanya terkait mata kuliah tadi, bla 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 sampai dan yang terakhir mengucapkan terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bari. Yang lain ada yang mau nambahin? Perkenalkan, nama saya Maya Narvianati. Saya ingin menambahi itu Mas Sapriyadi. Iya, silakan. Terus kalau menghubungi dosen tuh harus pas waktu kerja Mas, jangan di luar jam kerja. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada yang mau nambahin lagi? Bisa Freddy mau jawab lagi atau gimana? Lower hand ya? Jangan lupa lower hand ya kalau udah dosen. Udah cukup atau gimana? Oke. Ya mungkin untuk apa etika untuk menghubungi dosen mungkin diperhatiin lagi ya. Ya mungkin apa karena itu ya apa salah satu untuk mempermudah jalannya kalian. Mungkin etikanya perlu dijaga lah. Gitu. Soalnya memang ada beberapa dosen yang apa memperhatikan etika cara pengecatan dosen itu. Gitu. Terus kalau semisal ini suara saya masuk nggak? Terus saya nge-lag. Masuk Mas. Oke. Terus semisal kalau dosen kalian ngechat nih, terus dosennya cuma nge-read doang nih hari ini, itu jangan di spam ya. Mungkin dosennya mungkin lagi sibuk atau gimana, mungkin bisa di follow up lagi besoknya atau lusanya gitu. Kalau mungkin kalau memang urgent banget, mungkin besoknya aja nggak apa-apa. Kalian tanya lagi untuk kebutuhannya gimana, perhatiin lagi untuk etikanya. Terus untuk asisten selanjutnya, kalian ini nggak udah tahu nggak bakal ngapain aja? Mohon izin menjawab Mas, untuk saat ini belum tahu Mas. Oh, oke. Jadi untuk apa di asisten pertama ini ada penugasan. Yang pertama itu kalian bikin buku biodata dosen. Untuk data-datanya itu bisa dicek di web teknik industri, dosen teknik industri UB. Itu kalian bisa searching di Google, nanti keluar semua. Nanti untuk apa nama itu mengikuti dari situ. Terus sama nggak usah menghubungi dosen. Jadi untuk segala informasi ambil dari webnya aja. Terus untuk progres selanjutnya untuk asistensi kedua, kan ini kan tadi kan udah tahu kan PKM apa aja yang kalian mau. Terus nanti setelah asistensi kali ini mungkin ini ya Sapriyadi ya untuk bagi kelompoknya apa aja untuk PKM-nya. Terus nanti di asistensi kedua itu nanti dikonsulin ke kami pada saat asistensi. Untuk isi dari PKM-nya itu udah termasuk jenis, judul, abstrak, latar belakang gitu ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Ada yang lain apa ada yang ingin ditanyain? Izin menjawab Mas. Kalau dari saya sudah cukup Mas. Mungkin dari teman-teman. Ya, makasih Nicholas. Nicholas ini panggilannya Nicholas atau Leo?
Nicholas, Mas. Oke, oke. Oke. Terus sama aku mau ngingetin juga, habis ini jangan lupa untuk ini kan disuruh ada penugasan kan, suruh review kan. Nanti jangan lupa nanti dikirimkan ke email optimasi ya. Terus sama saya mau nambahin untuk ini untuk apa? Saya pribadi ya. Untuk kemarin kan saya ngomongnya untuk penugasan itu kan dibentuk RAR ya, tapi kamu kirimnya dalam bentuk PDF tapi di merge jadi satu. Maksud saya itu kamu jadiin satu folder, tetap dari masing-masing punya hasil, terus dari folder itu kamu RAR baru kirim ke saya. Maksudnya itu kemarin. Baik Mas, mohon izin menjawab Mas. Kemarin memang saya kelupaan untuk saya gabungin satu, tapi setelah itu saya kirim lagi dalam bentuk RAR Mas. Oh, oke, oke. Ini aku cek lagi ya. Ya, terima kasih Mas. Untuk Mbak Isma, ada yang mau tambahin atau enggak, Mbak? Mungkin aku nambahin buat penugasan besok ya yang biodata dosen itu kalian harus merhatiin benar-benar namanya, terus jangan sampai typo soalnya itu bahaya banget kan. Pokoknya harus diperhatiin banget namanya sama ininya gelar-gelarnya. Ditulis semua lengkap ya. Mohon izin bertanya Mbak, Oke, silakan. untuk penugasan biodatanya ini ditulis atau diketik Mbak? Terima kasih Mbak. Buat mekanismenya kalian tunggu informasi yang bakal di-share ya. Oh, baik Nanti Mbak, bakal terima kasih di-share Mbak. kok. Oke. Izin bertanya, Mbak. Nama saya Brenda. Untuk review materinya ini nanti diketik di buku optimasi bareng sama penugasan pertama atau beda gitu, Mbak? Oke. Mungkin ini aku yang jawab ya. Buat untuk apa reviewnya nanti ditulis di buku penugasan aja. Nanti di bawahnya ditambahin aja reviewnya tentang apa dari setiap pokok bahasan yang tadi. Udah situ ya. Untuk semuanya apa kerjaan ya. Sifatnya wajib. Nanti seperti itu tolong dicek lagi ya. Cuma nanti jangan lupa dirarin nah, gitu ya. Jangan di merge jadi satu file PDF, tapi satu-satu aja nggak apa-apa. Baik Mas, terima kasih. Mungkin karena kegiatan asistensi hari ini udah selesai, udah ngebahas semuanya.